Assalamualaikum, hai guys. Jadi kita dari kelas Farmasi F kita akan berbincang-bincang tentang kepribadian Muhammadiyah. Di sini ada aku Nini dan akan bertanya-tanya sama Sitika. Aku Atika, jadi aku akan menjadi narasumber di podcast kali ini. Oke, sebelumnya kita bakal perkenalan nih, kita bakal intro nih. Apa sih Kak? Kamu tahu nggak sih apa Muhammadiyah itu? Waduh, langsung banget nih ya. Jadi Muhammadiyah itu kita tahu ya, Muhammadiyah itu sebuah organisasi pergerakan yang berkecimpung dalam dunia keagamaan ya, dan agama itu adalah pasti apa? Islam dong. Jadi Nin, sejauh yang aku tahu, Gerakan Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi Islam yang berasal dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, di mana itu tuh merupakan pokok ajaran agama Islam yang terkandung pada Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sohihah. Jadi untuk tujuan pembentukan organisasi Muhammadiyah ini sendiri adalah untuk menjunjung tinggi agama Islam sih pada dasarnya itu, dan sehingga itu tuh dapat terwujud dan tercipta masyarakat yang damai dari terbentuknya organisasi Muhammadiyah ini. Oke, dari penjelasan kamu barusan nih, mungkin pasti banyak yang nggak tahu nih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bisa dijelasin nih apa sih maksud dari itu tuh? Jadi mungkin kalian banyak yang mengira bahwa amar ma'ruf nih nama orang ya, tapi itu bukan nama orang. Jadi amar ma'ruf itu merupakan kalimat yang dimana artinya itu menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Sedangkan untuk nahi mungkar sendiri itu artinya adalah dimana kita diperintahkan untuk menjauhi segala larangan, dimana larangan tersebut merupakan hal-hal yang buruk. Jadi kalau kita gabungin jadi satu nih, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebuah ajakan menuju kebaikan dan larangan untuk menjauhi sesuatu yang gak baik. Itu sih simpelnya. Oke, jadi kita bisa nih merealisasikan suatu sikap di dunia nyata kita. Nah, kamu tahu nggak sih ini awal mula didirikannya Muhammadiyah tuh kapan, gimana, dan kok bisa gitu? Oke, jadi Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Desa Kauman di Yogyakarta tepatnya. Dan itu tuh awal mulanya tercipta itu karena ada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia baru tiba dari Mekah dan dia tuh punya kerabat yang namanya Muhammad Darwis. Nah, Muhammad Darwis ini mewarisi semacam ilmu itu yang didapat dari belajar di sana. Jadi kayak mereka berdua ini kayak mencetuskan lahirnya organisasi Muhammadiyah ini. Oh, jadi juga udah lama juga nih ya dari sebelum merdeka banget nih. Jadi emang bener dari Jogja gitu ya, emang. Iya benar. Jadi sering berjalannya waktu ini Muhammadiyah itu makin besar gitu loh. Jadi bukan Muhammadiyah kan awalnya di Pulau Jawa doang nih. Nah, karena waktu udah berkembang dan informasi itu jalan cari cepat, jadi Muhammadiyah itu semakin berkembang pesat di kota-kota lain di Indonesia. Oke, ini biar kita nggak terlalu tegang banget nih. Kesibukan lu sekarang apa sih, Tik? Oke, langsung banget nih ya di kesibukan. Jadi gue sebagai anak farmasi sekarang lagi sibuk banget mengerjakan jurnal nih pasti kan. Dan gue juga kan anak farmasi kan. Jadi gue benar-benar sibuk banget sih mengerjakan semua tugas-tugas. Dan ini bagus sih, soalnya juga bisa meningkatkan cara belajar gue, dan gue juga bisa mengatur waktu. Dan itu berhubungan tahu dengan kepribadian Muhammadiyah, dimana kita bisa tetap bekerja sama teman kita, dimana kalau kerja tugas kan pasti kita nggak cuma ngerjain sendiri kan, pasti kita juga nanya teman. Pergi zaman sekarang kan kita mainnya di HP mulu, jadi kita bikin grup buat nanya teman. Itu tuh merupakan salah satu contoh kepribadian Muhammadiyah juga loh guys, yang kita terapkan di kehidupan kita. Apalagi AIP nih berhubungan dengan universitas kita ya, Muhammadiyah juga kan. Ya, nih kita lanjut lagi nih kembali ke topik utama. Nah, kalau boleh tahu nih, apa nih menurut kamu kepribadian Muhammadiyah itu apa? Nih, jadi konsep awalnya tuh ajaran Muhammadiyah ini menganut konsep ajaran dari Kiai Haji Fakih Usman, di mana dia pernah berceramah. Dia punya ceramah itu, judul ceramahnya tuh apa sih Muhammadiyah itu. Nah, dalam ceramahnya itu dia menjelaskan tentang organisasi Muhammadiyah, dan selanjutnya kemudian ada sebuah tim nih yang kemudian menindaklanjuti untuk merumuskan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Fakih Usman itu. Nah, jadi kemudian ini ceramahnya itu ditanwir dan dibawa ke Muktamar ke-35 gitu nih.
Oke, dari penjelasan kamu nih, Hmm. emang ini tuh berawal dari ceramah ya. Nah, Iya, benar. tahu nggak sih ini dari konsep itu tuh kok bisa disetujui itu gimana awal mulanya tuh? Sebenarnya karena pasti yang pertama ya, karena Muhammadiyah itu mengajak ke kebaikan. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, dia tuh menggunakan konsep dari amar ma'ruf nahi mungkar yang mengajak kebaikan dan menjauhi dari keburukan. Jadi dan Muhammadiyah ini nggak semena-mena cuma ngebahas tentang agama dan lain, dia juga mencakup tentang politik, terus kemudian masyarakat, sehingga dimana masyarakat tuh bisa dengan mudah gitu loh menerima kehadiran Muhammadiyah ini. Wah begitu. Dari Iya. penjelasan Sitika nih kita bisa menyimpulkan kalau kepribadiannya tuh nggak hanya satu nih, banyak Iya, nih. benar banget tuh. Apa nih? Apa aja nih? Oke, jadi sebenarnya banyak banget sih untuk menjelaskan kepribadian Muhammadiyah itu sebenarnya ada 10 guys. Di mana yang pertama itu adalah beramal dan berjuang, di mana ini tuh dilakukan untuk mendapatkan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi di sini tuh kita diajarkan untuk saling berdamai, dan juga kita tentu akan mendapatkan pelajaran jika kita meresapi konsep ini. Yang pertama ini kita juga bisa belajar untuk bagaimana sih supaya kita tuh hidup damai dalam kehidupan bermasyarakat gitu nih. Nah ini di penjelasan pertama nih, poin pertama ini masih cukup basic dan sangat dasar juga ya Iya, ternyata. benar-benar. Nah untuk poin kedua nih apa nih? Oke, yang untuk kedua itu adalah memperbanyak kawan dan tentunya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kalian pasti tahu lah ya, apa tuh ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah tuh ya hubungan sesama antar umat Islam. Jadi kayak dalam poin kedua ini menjelaskan gimana sih cara kita untuk tetap menjaga dan menjadi seorang pribadi yang selalu senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama lain. Jadi penting banget nih untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekarang nih kan banyak banget tuh sering terjadi cekcok di sosial media. Dengan menerapkan kepribadian Muhammadiyah yang kedua ini penting banget tuh untuk menjalin ukhuwah sesama umat beragama. Nah bener nih, apalagi zaman sekarang tuh kayak kurang toleransi sesama manusia nih Iya, tepatnya. bener Nah agar tidak terjadi perpecahan itu, nah itu tuh poin selanjutnya. Kita udah masuk ke poin selanjutnya nih. Apa tuh Tik? Oke, poin selanjutnya itu simpel sih, satu, lapang dada. Ku harus bisa kayak gitu. Lapang dada Oke. ini adalah lapang dada dan memegang teguh ajaran Islam. Jadi kita harus lapang dada dalam menerima kritik yang masuk dari kita. Jadi kita tuh tidak hanya memandang dalam satu sisi, dan juga kita harus mempunyai prinsip, yaitu memegang teguh ajaran Islam. Jadi kayak kita tuh tetap menerima kritik yang masuk, tapi kita tetap berpegang teguh sama prinsip kita. Jadi ketika prinsip itu kritikan itu emang gak cocok sama kita punya pegangan di mana kita bisa menjadikannya acuan. Itu sih untuk poin ketiga. Oh, jadi intinya tuh kita sebagai manusia tuh harus menerima semua kekurangan dan toleransi antar umat gitu ya. Bener banget, Nindi. Jadi lapang dada ini semacam menjadi penyeimbang di antara kita gitu loh. Jadi kalau kita dengan bisa berlapang dada, kita jadi bisa menyeimbangkan kehidupan kita, sifat-sifat yang kita miliki. Oke, nih kita lanjut ke poin berikutnya, kan masih banyak nih. Apa tuh Ya. Tik? Jadi yang poin keempat itu kehidupan bermasyarakat dan berkeagamaan. Ini pasti udah mainstream banget, dan pasti kita udah tahu lah ya apa tuh berkeagamaan. Kita sebagai gimana sih kita menjadi orang beragama itu pasti kita udah tahu ini. Jadi kayak menurut aku ini pasti udah jelas sih. Jadi aku nggak usah pergi jauh-jauh untuk menjelaskan lagi. Oke teman-teman, jadi nih kita dalam bermasyarakat kita juga harus berpegang teguh pada agama Bener nih. banget. Nah, mungkin untuk poin ini maksudnya tuh kita harus berpegang teguh pada agama, meskipun kita bermasyarakat nih dalam kehidupan Iya. sehari-hari itu kita juga harus agama nih paling utama. Terus apa sih? Jadi poin kelima itu berkesinambungan atau berhubungan dengan poin yang keempat, di mana poin keempat ini menyatakan tentang mengindahkan segala hukum, undang-undang dan peraturan. Jadi umat beragama tuh bukan tidak dapat menjadi umat beragama seutuhnya jika kita tidak mematuhi aturan, karena yang pada dasarnya agama itu kan kita menaati peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi poin kelima ini emang berkesinambungan sama poin keempat, di mana poin keempat tuh menjelaskan tentang kehidupan bermasyarakat dan berkeagamaan. Jadi kita harus menaati segala peraturan yang ada selama kita hidup. Oke, Gitu. poin ini tuh maksudnya lebih ke jangan main hakim sendiri ya dalam kehidupan Iya, masyarakat bener tuh. banget. Oke, lanjut ke poin selanjutnya nih. Oke, jadi poin selanjutnya itu ada amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Jadi kita sebagai Muhammadiyah yang baik, kita harus menjadi teladan bagi orang lain.
Dimana sebagai pribadi Muhammadiyah yang tadi kan poin-poin sebelumnya tuh udah menggambarkan gimana sih kita harus menjadi pribadi yang baik. Jadi dalam poin ke-6 ini lebih ke semacam implementasi yang bisa kita terapkan ke kehidupan kita dengan menerapkan ajaran dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi kita tuh menjadi teladan dimana kita mengajak orang tuh kebaikan dan mengajak orang untuk menjauhi segala keburukan. Itu sini. Ya lanjut nih ke poin yang ke-7, apa tuh isinya? Oke, kita udah di poin ke-7 ya. Jadi poin ke-7 itu berisi aktif dalam masyarakat, terutama dalam pengembangan islah. Jadi pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Islah? Gue baru denger banget nih, apaan tuh? Oke, sebenarnya gue juga awalnya nggak ngerti sih apa itu islah. Jadi Muhammadiyah ini kan didirikannya awalnya karena tumbuh di masyarakat ya, dan Muhammadiyah itu emang besar dari masyarakat. Jadi tentunya di kehidupan masyarakat itu kita diharapkan untuk turut serta untuk bekerja sama dalam setiap lingkupnya gitu loh. Jadi islah tuh seperti semacam gotong royong gitu loh, Nin. Simpelnya gitu sih, untuk gampang aja bisa jadi tujuannya tuh untuk mempererat hubungan Iya, masyarakat benar. kayak gitu. Bener banget, Nin. Berhubungan dengan tadi ya yang ukhuwah Islamiyah juga. Jadi kayak kalau kita melakukan islah ini pasti berhubungan juga dengan kepribadian Muhammadiyah yang udah aku jelasin tadi. Oh, ini tuh bisa dampak positif juga sih di kehidupan sehari-hari. Contohnya biar kita tuh nggak terjadi perpecahan di antara masyarakat kayak gitu. Oke, kita lanjut ke poin ke-9. Apa tuh, Tik? Oke, jadi poin ke-9 itu ada yang ini tuh bukan lebih ke politik sih, tapi ini tuh lebih kayak sebagai seorang Muhammadiyah, kita tuh harus bisa turut serta membantu pemerintah dan nggak asal menyalahkan pemerintah. Jadi karena Muhammadiyah itu kan banyak lingkup minin, dan itu tuh bukan cuma soal politik dan lain-lain. Jadi kita kita bisa jadi pembantu pemerintah, di mana kayak misalnya nih ada masalah gempa bumi dan lain-lain, kan banyak nih masyarakat yang kayak waduh gempa nih, waduh banjir nih, kita nyalain pemerintah aja. Tapi padahal enggak loh, kita tuh sebagai Muhammadiyah kita bisa membantu ya. Mungkin kita bisa kasih sedekah, kita bisa sama-sama bantu mengulurkan tangan gitu loh kepada itu, dengan mengajak seluruh teman-teman Muhammadiyah untuk saling membantu gitu loh. Ya nih, sekarang emang lagi marak banget kayak semua tuh nyalain pemerintah. Iya, bener banget. Banjir Iya, kayak iya. gitu kan emang alam. Nah, Iya, bener. nggak ada hubungan sama pemerintah gitu loh. Kita lanjut aja ke poin ke-9 nih. Apa sih? Ke-10 ya? Udah Iya, ke-10. kan ini udah 10 nih. Jadi emang rada banyak sih. Jadi sebenarnya nggak harus kita hafalin satu-satu juga, enggak. Maksud aku ya secara ini kan dari poin 1 sampai 10 itu sebenarnya kesinambungan. Jadi kalau kalian ngelakuin yang satu, otomatis kita udah dapet yang 2 dan seterusnya gitu loh, Nin. Jadi yang ke-10 ini adalah sifat adil dan korektif. Kalian udah tau lah ya adil itu gimana. Karena Muhammadiyah tuh nggak senang sesuatu yang tidak semestinya atau sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang hanya diberikan kepada satu pihak saja. Jadi di sini kita tuh jadi bisa mengerti gimana sih menjadi adil itu. Adil di sini tuh dalam artian kita adil dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita membagi semuanya, tetapi kita tetap koreksi diri kita sendiri, introspeksi lah, Nin, gitu. Oke, jadi intinya dari poin 1 sampai 10 tuh kita harus menjaga hubungan dengan masyarakat, toleransi, dan jangan lupa kehidupan tuh berlandaskan dengan agama lah intinya. Soalnya agama tuh tiang kita, tiang hidup kita. Dan itu tuh menjadi kayak pandangan hidup kayak gitu juga sih. Jadi makanya tadi aku juga ngomong kan, Nin, kalau agama tuh bisa dijadikan sebagai islah. Jadi aturan juga yang seperti sama. Jadi agama itu nggak jauh pengertiannya dari kayak Muhammadiyah yang awalnya didirikan karena landasan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa masih inget gak amar ma'ruf nahi mungkar apa? Yang kita tuh berbuat kebaikan gitu kan, dan menjauhi keburukan. Jadi teman-teman, aku cuma mau bilang mungkin kalian bisa banget nih menerapkan 10 kepribadian yang udah aku omongin tadi, sharing-sharing ke kalian. Dan juga paling penting, amar ma'ruf nahi mungkar kalian harus ingat, karena itu benar-benar satu kata yang mempunyai makna besar kalau kalian bisa resapi dan merefleksikan diri. Nah, sebenarnya kita tuh tiap hari mengamalkannya, tapi kita nggak terasa. Oke, jadi mungkin sampai sini aja nih. Kita udah panjang lebar kali tinggi banget nih tadi ngobrolnya. Dan see you next podcast kita ya. Aku
aku harap kita punya banyak podcast lagi untuk membahas tentang Muhammadiyah. Mungkin buat kalian yang masih penasaran Muhammadiyah itu kayak gimana, since kita kan masih remaja kan, kita juga belum mengerti banget nih Muhammadiyah itu sebenarnya apa sih. Karena banyak banget nih pandangan yang mengatakan kok Muhammadiyah itu sejenis aliran, tapi aku juga belum tahu sih, agamaku belum terlalu tinggi untuk menjelaskan Muhammadiyah itu sebenarnya seperti apa. Jadi aku harap ada podcast-podcast selanjutnya. Nah, silakan Nin. Oke, cukup podcast ini aku tutup ya sampai di sini. Jangan lupa didengerin sampai habis karena ini udah sangat-sangat bermakna banget nih podcast hari ini kayak gitu. Oke, dadah semua, assalamualaikum. Salam.